Subhanahu wa taala dengan melaksanakan thalabul ilm. Semoga ini catat sebuah kebaikan-kebaikan dari hasil syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi tansah katuraken dumateng teladan kula panjenengan sedaya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersampaikan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat Islam di sekitar kita sampai bertemu dengan Allah tercatat sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing kesempatan menika, dalam kesempatan ini saya sedikit mengulas salah satu bab yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antara bab yang ditulis oleh Imam Nawawi adalah bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali dalam bab ini beberapa ayat yang beliau kutip. Ayat pertama yang beliau kutip adalah di surah Ar-Rum ayat ke-69. Ini termasuk ayat yang populer. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayatnya populer mboten, Pak? Pak? Pun hafal? Loh, dirasa pun populer. Loh, dirasa sesuatu yang populer itu kan orang banyak mengenalnya, banyak mengetahuinya. Nah, walladzina jahadu fina, barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami. Walladzina jahadu fina, barang siapa berjihad di jalan kami. Lanahdiyannahum, sungguh akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya lasami'un alim. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Yang pertama, Ibnu Katsir menjelaskan makna walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami. Kemudian lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami tunjukkan jalan kami. Kemudian yang ketiga, Ibnu Katsir menjelaskan wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Nah, siapa yang muhsin ini? Beliau menjelaskan walladzina jahadu fina, dan orang-orang. Nah, siapakah orang-orang ini? Beliau menyebutkan ar-rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ashabahu, para sahabat-sahabatnya. Nah, kalau Rasul sama sahabat Nabi kita tidak bisa. Dua kategori ini kita tidak bisa tergolong orang yang mujahadah. Nah, yang ketiga, Ibnu Katsir menyebutkan wa atba'ahu ila yaumiddin, dan pengikutnya sampai pada hari pembalasan. Nah, yang kategori yang ketiga ini Bapak Ibu, kita bisa masuk di dalamnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala detik ini
Di saat masih kita bernafas, kemudian kita masih meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, berarti saat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan modal kita. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu, orang-orang yang telah Allah beri modal beriman kepada Allah, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, pun orangnya macam-macam. Tapi semuanya sudah mendapatkan modalnya. Modal untuk dikatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan jalan kami. Apa itu jalan kami? Turuqona, turuk menika jamak dari torik. Torik, turuk, turuqona fid dunya wal akhirah, jalan-jalan kami di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan. Jadi kalau kita berbicara tentang jalan di dunia, itu tentu kita akan teringat di surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan kami yang lurus. Jalan kami yang lurus. Nah, nanti kenapa di sini disebutkan jalan-jalan subulana? Karena kalau berbicara tentang Islam, ya, tiada jalan, atau bahasa kerennya niku way of life. Nah, bahasa Inggrisnya jalan urip. Oh, kebalik nggih. Bahasa terkenalnya kita dalan gesang. Ini kalau kita berbicara jalan hidup utama ya Islam. Tapi dalam Islam sendiri, setelah amalan-amalan wajib yang berada dalam rukun Islam, maka nanti akan banyak jalan untuk menuju akhirat, kepada akhirat yang mendapatkan kebahagiaan. Kan enten Pak, jalan ten akhirat, tapi jalan sing menuju sengsara, ada jalan yang menuju kebahagiaan. Nah, jalan utamanya adalah Islam. Nah, tapi secara amalan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala banyak membukakan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat jarang semua bisa menempuh seluruh jalan tersebut untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan lanahdiyannahum subulana, lanubsirannahum subulana, kami akan tunjukkan, kami akan perlihatkan. Kalau dalam bahasanya Ibnu Katsir, kalau kita lihat Bapak Ibu, orang Islam sendiri, nah orang Islam sendiri niku kan banyak yang memiliki amalan-amalan berbeda sebagai bentuk proses untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, di hadis pertama yang Imam Nawawi menyebutkan tentang mujahadah, bersungguh-sungguh, beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
berfirman, berkalam, ini hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi, siapa yang memerangi waliku, wali Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dengannya untuk diperangi. Nah, baru kemudian Allah menyebutkan siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, yang lebih aku cintai dari melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, jalan pertama kita bisa dikatakan sebagai wali Allah adalah melaksanakan kewajiban. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Kalau yang melaksanakan kewajiban, Allah Subhanahu wa taala ahabba ilayya, Allah mencintainya, menyukainya. Nah, kalau kemudian hamba terus, Bapak Ibu, terus melaksanakan nawafil, jamak dari nafilah. Nafilah menika amalan sunnah, maka Allah menyebutkan hatta uhibbah, sampai Allah mencintainya. Nah, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, jalan mujahadah, kesungguhan dari bab ini, nah, dalam kitab Nuzhatul Yakin disebutkan bahwa Allah lebih menyukai seseorang menika mendahulukan yang wajib dalam melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang lah ada Bang ya, jadi dalam di truk atau di mobil juga tulisannya sing penting napa? Yang sering terbaca, yang penting dereng nek enten dalan fokus nyupir gitu. Itu loh, yang penting sholawat. Nah, yang penting sholawat napa sing penting sholat? Yang penting sholawat napa yang penting sholawat? Nah, betul Pak. Dua-duanya. Cuma saya pernah mendapati salah satu cerita dari teman saya yang dia itu kelihatan nggak sholat, tapi beto tasbih. Teman saya bertanya, lah kenapa? Saya bersolawat. Saya memang belum sholat, minimal ya sholawat. Dalam tanda kutip niku nggih luwih sae tinimbang blas. Tapi akhirnya karena dia banyak melaksanakan sholawat tadi, ternyata endingnya pun akhirnya sholat juga. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bagian dari ketidakpahaman seseorang memilih amal. Dalam hadis ini dan dijelaskan dalam kitab Nuzhatul Yakin, salah satu sarah kitab Riyadhus Shalihin, bahwa di antara faedah hadis ini adalah ketika ada pilihan kita untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan, niku yang wajib riyin, yang wajib dahulu, baru yang sunnah. Karena kalau yang wajib dulu ditinggalkan dosa, kalau dilaksanakan dapat pahala. Kalau nafilah, kalau itu sunnah, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Nggih mboten dosa, ning napa? Rugi. Contoh misalipun
kalau datang ke masjid ini waktu sholat, maka dia dapat sekantong beras. Nah, ini yang wajib datang sholat. Pas nanti yang mau datang jam 10 dapat, tapi jam maghrib tadi dia datang dapat beras, kalau nggak datang dia dihukum. Nah, jam 10 nanti silahkan bagi yang datang bisa dapat emas 1 kilo, nggak datang nggak apa-apa. Niku rugi. Nah, begitulah nafilah. Begitulah apa? Nafilah. Kemudian setelah kewajiban-kewajiban dimaksimalkan, niku bagian dari mujahadah Bapak Ibu. Contoh niku kalau kita sholat maghrib sendiri, nah niku terhitung 1 derajat pahalanya. Nah, bentuk kesungguhannya setelah terdengar azan atau setelah azan, maka dia berwudu, tidak mengeluarkan dia dari rumah kecuali untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. 1 langkah menaikkan derajat kebaikannya, 1 langkah menurunkan dosanya, menghapus dosanya. Datang ke masjid baru selesai azan, dia kemudian berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, maka dia mendapatkan keutamaan halat lahu syafaati, maka dia berhalal mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bar niku salat tahiyatul masjid, bar niku salat qabliyah, bar niku imame ra teko-teko, nunggune lama. Nah, maka dia selama menunggu sudah terhitung melaksanakan sholat. Setelah menikah sholat berjamaah kalikan 25, riwayat lain 27. Bar niku tambah zikir, tambah sholat sunnah. Selain itu sampai ke masjid ketemu saudara seiman bersalaman, menggugurkan dosa. Ketemu saudaranya mengucapkan salam, ketemu saudaranya tersenyum. Nah, monggo Pak, tengok kanan kiri ini bersenyum boleh Pak. Terhitung sedekah. Loh, langgih toh. Maka inilah bagian dari bentuk kesungguhan melaksanakan yang wajib, dan akhirnya Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan berikutnya. Pak Bu, kalau kita lihat diri kita mawon, diri saya ding nek jenengan mboten kita pas lagi tidak bisa ke masjid, sholat di rumah, pas kondisi tidak bisa ke masjid, sholat melaksanakan sholat sunnah semangat mboten Pak, qobliyah ba'diyah. Saya nek jenengan ketoke mboten. Artinya ketika kita berusaha melaksanakan kewajiban dengan maksimal, Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuk dalam hati kita melaksanakan amalan-amalan baik selanjutnya. Itu salah satu contoh lanahdiyannahum subulana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, nawafil ini macam-macam. Ada yang nawafil yang diambil rutin sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail. Ada yang diambil nawafilnya membaca Quran sebanyak-banyaknya, membaca Quran dengan cara dia ketika sudah berhubungan baca Quran, piye carane bacaan Quran saya harus tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk nawafilnya. Kemudian ada yang selain membaca ditambah menghafalnya. Ada yang kemudian memilih nggih salat wajib dilakoni, boten sempat salat sunnah, boten sempat belajar Quran maksimal, terus nomleh boten sempat sedekah ya karena nggih cukup. Kemudian dia milih wis aku tak tambahani memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin juga ini tidak bisa melaksanakan, dia menjadi orang yang ringan tangan. Nggih ya, betul nggih. Suka membantu ringan tangan. Nek plak-plak napa? Enteng tangan nih.
ringan tangan, suka membantu. Nah, ini bagian dari nawafil yang bagian dari bentuk mujahadah kita untuk mendapatkan petunjuk yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika kita memilih satu, misalipun memilih satu memperbanyak nawafil, dangu-dangu suwe-suwe pengin sing napa, pengin memperbagus bacaan Qur'annya. Setelah itu semakin bagus bacaan Qur'annya, ternyata pengin ngafal. Setelah pengin ngafal, orang menghafal Quran itu harus didukung dengan amalan yang lebih banyak lagi. Sholat sunnahnya dijaga, memperbanyak puasa, banyak zikirnya. Nah, inilah sebuah gambaran Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti tunjukkan jalan-jalan berikutnya. Dan kadang jalan-jalan yang Allah tunjukkan kepada hamba ini, jalannya itu kadang di luar prediksi kita, di luar apa yang direncanakan manusia. Tapi catatannya memang sesuatu yang diamalkan di awal dari yang faridah, yang wajib-wajib, yang wajibat, itu betul-betul dijaga semaksimal mungkin. Itu insya Allah janji Allah niku pasti lanahdiyannahum subulana. Dari mulai hidayah kita mengurus diri kita menjadi lebih baik, dari kemudian jalan bagaimana mengatur mengurus keluarga yang baik, bagaimana kemudian cara mendidik anak yang baik. Karena kehidupan manusia itu kan memiliki fase-fase. Ketika setelah balik, maka yang pertama memperbaiki diri. Kalau sudah berkeluarga, punya istri, bagaimana suami dan istri menikah memiliki hubungan yang baik. Dan ini juga butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah punya anak, pripun carane anak ini ketika bayi seperti apa, ketika sudah remaja seperti apa, ketika sudah gede seperti apa. Ini semuanya ketika dari tahap awal kita berusaha bermujahadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang ada dalam diri kita, Allah akan terus tunjukkan. Bahkan nanti pada titik keluarga, habis menikah masyarakat, setelah itu Allah tunjukkan lagi, setelah ke masyarakat bentuk RT, RW, terus meningkat kepada mengatur sebuah negara. Dan kita lihat bagaimana proses mengalirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai mengondisikan diri beliau untuk terus menjadi baik, kemudian keluarga, mengumpulkan sahabat, akhirnya menuju ke Madinah, kemudian tidak hanya memimpin sebuah negara tetapi menyatukan berbagai macam negara. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, itu semuanya berawal bagaimana kita secara individu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bagaimana sebuah masyarakat itu akan menjadi Islami. Dan kita melihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala napa melih sing para-para bapa-bapa ingkang sakniki usianipun nggih sudah lebih dari 60 Pak nggih. Nah, tentu ini lebih banyak melihat bagaimana perkembangan masyarakat di sekitar kita. Walaupun kalau dikatakan apakah juga sepenuhnya sempurna Islami pun apa dereng Pak. Tetapi proses peningkatannya wonten mboten Pak? Sekedhik napa kathah Pak? Ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kita. Dari sisi pendidikan
Saya sendiri lebih banyak di dunia pendidikan. Mulai awalnya kita mengenal di sekolah formal ada SD, ada MI kala itu. MI pun sebenarnya sudah memberikan warna keislaman kepada masyarakat. Habis itu muncul fase sekolah dasar Islam. Kemudian muncullah fase pondok pesantren. Walaupun dulu pondok pesantren juga ada, tetapi kepopuleran pondok pesantren itu berada di sekitar 10 tahun terakhir kurang lebih. Artinya masyarakat itu sudah terbiasa. Rata-rata sekarang niku anak-anak keluarga Islam secara umum niku banyak yang memilih menyekolahkan anaknya, terutama ketika sudah tingkat SMP itu di pondok pesantren. Dan kita lihat pondok pesantren pun juga berkembang banyak dengan berbagai modelnya. Ada yang model gratisan, ada yang model bayar semampunya, ada yang bayar standar, ada yang bayar mahal. Mahal bagi saya, nggak mahal bagi yang mampu bayar. Tapi ini semuanya Masya Allah, setiap kondisi pesantren ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing memiliki santri yang siap untuk belajar Islam di sana. Nah, fase berikutnya bagaimana kita menjaga agar lulusan-lulusan pondok pesantren ini setelah lulus, setelah keluar tetap berada dalam pembiasaan ibadah, pembiasaan mujahadah, pembiasaan sungguh-sungguh dalam bidang ilmu, dalam bidang ibadah yang pernah didapatkan di pondok pesantren. Nah, jadi tahapnya masih berikutnya, Bang ya. Belum selesai di pondok pesantren. Nah, siapakah kemudian yang memiliki tanggung jawab tersebut? Sinten, Pak? Kita, siapa lagi? Jadi ibaratipun bagian dari bentuk mujahadah kita tidak merasa puas dengan melaksanakan kewajiban. Kita tidak merasa puas dengan amal soleh nafilah yang kita lakukan. Tetapi terus melihat kanan kiri kita, mana yang masih bisa kita maksimalkan untuk meraup hidayah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri orang yang bermujahadah. Dilihat di hadis berikutnya, Allah memberikan apresiasi yang luar biasa. Kalau kita merasa menjadi orang yang bermujahadah, tidak puas dengan satu amalan kemudian melanjutkan amalan berikutnya, Allah mengibaratkan siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, Allah akan mendatanginya dengan berlari. Yang sebelumnya hadis ini, siapa yang mendekat dengan Allah dengan sekilan, maka Allah akan sejengkal, Allah akan mendekat dengan sedirok, segini sedirok. Sekilan mendekat, Allah mendekat dengan sedirok. Segitu ini sehasta, hasta. Kemudian terakhir, Allah siapa yang berjalan akan berlari. Itu bentuk apresiasi Bapak Ibu. Jadi kesungguhan kita dalam melaksanakan amalan-amalan Islam, walaupun mungkin kita kadang juga sebagai manusia merasa ada masa loyonya, ada masa capeknya, sing tak urus kok orang gagas. Nah, ini kan bagian dari sebuah ujian dalam bermujahadah. Tetapi apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Di hadis awal tadi malah sampai dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa dicapai dengan apa? Ya, kita tidak puas dengan satu amalan, merasa berprestasi dengan sebuah amalan, tapi terus bergerak untuk melaksanakan peluang-peluang kebaikan yang Allah tunjukkan di depan mata kita. Nah, ini bagian dari kenapa kita harus tidak mencukupkan diri wis ngini wae. Kan ada Bapak Ibu,
ada salah satu statement yang kadang muncul di kalangan masyarakat kita, wis ngene wae wis iso mlebu, wis ngene wae sing penting orang ganggu wong liya. Kalimat wis ngene wae, sebuah kalimat yang delah. Loh, kalau Nabi SAW mencontohkan delah, Pak, wis ngene wae, Islam nggak sampai kepada kita. Hidayah Islam nggak sampai kepada kita, kebaikan nggak sampai kepada kita. Maka Bapak Ibu Subhanahu wa taala, di antara semangat kenapa kita harus terus bersungguh-sungguh dari satu amalan ke amal yang lainnya, nah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersungguh-sungguhlah. Apa makna sungguh-sungguh itu? Dari satu amal ke amal berikutnya, terus meningkat ke amal berikutnya, sampai kemudian hatta atanal yakin, sampai napa? Datang kepada kita apa yang disebut keyakinan. Dalam tafsirnya apa itu? Yang dimaksud dengan keyakinan tersebut adalah kematian. Tidak ada yang memisahkan dari kesungguhan kita untuk memaksimalkan potensi yang ada, agar kita tidak terlalaikan dengan dua nikmat sehat dan faragh. Nah, dalam kumpulan hadis tentang mujahadah, nah Imam Nawawi juga mengingatkan hadis tentang ada dua nikmat yang orang itu terlalaikan, banyak tertipu, banyak terlalaikan dari nikmat sehat dan sempat. Nah, maka bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada untuk memaksimalkan apa yang Allah telah tunjukkan bahwa itu kebaikan. Apa itu yang disebut dengan kebaikan? Misalipun ada orang yang sudah mengenal sedekah itu adalah amalan yang orang kalau meninggal pengen kembali ke dunia, pengen sedekah. Nah, itu dimaksimalkan. Orang sudah dapat petunjuk, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sudah diajari sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sudah tahu itu, nah mujahadahnya bagaimana supaya kita terus berada dalam posisi belajar Quran atau berada dalam pengajar Quran. Belajar Quran nopo ngajar Quran. Kalau kita sudah tahu sebaik-baik kalian yang belajar Quran atau mengajarkannya. Kalau merasa sudah memiliki ilmunya, mengajar. Kalau merasa ilmunya belum maksimal, berarti apa? Nah, ini bentuk mujahadahnya. Ketika sudah mengetahui wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Berarti apa? Berdakwah. Nah, sudah tahu keutamaan berdakwah, maka bagaimana kita bermujahadah mengajak orang kepada kebaikan, memaksimalkan mencegah orang dari kebaikan. Nah, itu ketika Allah sudah tunjukkan, loh ini loh jalan yang bagus, ayo tempuh. Seperti loh, no Sukoharjo itu ada namanya soca, soto sarian, sing krungu tiyang Wonogiri. Nah, wong Wonogiri oh yo jare enak, royo-royo tindak Sukoharjo, pokoknya nggone dalan searah. Nah, bar pasar sarian oh yo pas naik bis nengoke kanan terus, bentuk kesungguhan. Nah, padahal wong Sukoharjo nggih mboten mesti teng mriku Pak nggih. Begitu juga saya orang Wonogiri, kata orang Sukoharjo di Batu niku terkenal satene enak termurah. Wah, pokoknya anggar neng Batu, neng Pacitan mampir tuku sate. Ono pasar Batu. Sebelum sampai pasar Batu sudah berusaha nengok kanan, memperhatikan terus dengan seksama, jangan sampai kelewat pasar Batu. Walaupun saya orang Batu nggih ngertos nek niku enten sate enak tur murah nggih ketika saya di Sukoharjo. Tirose tiyang Sukoharjo. Nah, inilah bentuk dari sebuah kesungguhan. Ketika sudah tahu itu adalah sebuah kebaikan, maka itu dimujahadai. Nah, ketika sesuatu kebaikan itu
sudah diyakin dimujahadai, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan-jalan ilmu-ilmu lagi yang itu bagian dari langkah-langkah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika memahami walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kita tahu Bapak Ibu Subhanahu wa taala, para ustaz, para alim gitu ya. Mereka bisa sampai puncak keilmuannya, sampai puncak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilalui dengan satu tapak, dua tapak, tetapi dimaksimalkan. Contoh Pak, misalipun belajar bahasa Arab, ya kan, bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu harus urut, mulai dari mengenal kosakata, habis itu nahwunya, kemudian sorofnya, baru kemudian percakapan, balaghah dan sebagainya. Nah, kalau itu langsung ke belakang, wah, kalau nanti ada salah satu jamaah masjid yang di daerah Sumber waktu tinggal sana, mbok kita diajari bahasa Arab, nggih siap. Tetapi setelah satu bab ke bab berikutnya, bab masuk bab 3, bab satunya lupa, karena nggak diulang. Akhirnya ketika sudah sampai sini, kok semakin kesini nggak semakin mudeng ya, karena yang lamanya lupa. Akhirnya Ustadz ganti tahsin wae. Setelah ganti tahsin juga sama, sudah tahu tahsin bagus, habis itu dari seberapa jadi tinggal rata-rata tinggal 5, tinggal 3 ya, kalau yang ini yang umum ya, yang umum akhirnya lama-lama saya pindah tempat, ya sudah buka lagi, pindah tempat buka lagi, kasusnya sama, belum sampai tuntas tapi bubar ya. Satunya apa? Karena dalam melaksanakan peningkatan kebaikan niku pasti ada tantangannya. Dalam proses menampak kebaikan niku enten tantangannya. Maka bentuknya berjuang, berjihad, bermujahadah. Nah, kadang-kadang ampun, itu anggere kita angel kok ora iso-iso gitu. Kita aku ora bakat. Nah. Baik, niku diantara contoh bagaimana kita bermujahadah. Kemudian kita tutup di akhir ayatnya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah dari Sya'bi. Dia berkata Isa bin Maryam alaihissalam, innamal ihsanu an tuhsina ila man asaa ilaika, laisa al ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaika. Rada abot iki Pak. Lah kok abot napa? Kebaikan itu adalah melakukan perilaku yang baik, berbicara yang baik, memposisikan orang dengan yang terbaik untuk orang-orang yang melakukan keburukan kepadamu. Bukan kebaikan, bukan ihsan, itu yang melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan kepadamu. Walah kok ya repot men Bang ya. Wong apik diapii ternyata belum dikatakan ihsan versi menika. Tapi tetap diamal soleh. Tapi kalau kemudian mau meningkatkan tingkat muhsininnya, siapapun itu, diajeni, tidak diajeni, dihargai atau tidak dihargai, melakukan kebaikan kepada orang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang, assalamualaikum, memberikan senyum terbaik, ternyata sing disalami dereng mudeng. Kalau ketemu saudaranya niku ada salam dijawab, wes disalami, diesemi, kok ora gelem ah sesuk rasah wae. Contoh sederhananya,
Dan tentu akan lebih banyak contohnya perilaku yang mungkin lebih buruk daripada itu, tetapi bagian dari tuntutan amal soleh itu bukan berdasarkan siapa yang kita hadapi, tapi ihsan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mengisahkan Jibril mengajari din kepada Nabi Muhammad dan sahabat. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Jika engkau belum bisa, maka engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muhsin. Muhsin yang terbaik adalah tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, tapi yang dipandang adalah pahala, karena bulunya dikandang. Iya Pak, jadi nggak usah lihat bulu, tapi yang lihat adalah pahala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Innallaha ma'al muhsinin. Apa hubungannya dengan mujahadah? Hubungan dengan mujahadah adalah di antara kondisi manusia ketika ada temannya semangat, ketika ada yang memuji, ketika ada harapan dapat cuan, ketika ada harapan dapat penghargaan, semangatnya luar biasa. Tetapi ketika berjalan sendiri dan memang di situ harus melaksanakan kebaikan, ternyata mujahadahnya tidak maksimal, bahkan ngelokro. Ketika tidak ada penghargaan, maka orang-orang yang muhsin dia terus bersungguh-sungguh, tidak peduli apakah orang akan menilai dia sebagai orang baik atau bahkan malah dituduh sebaliknya. Itulah hubungannya mujahadah dengan ihsan. Karena kita tidak bisa memaksimalkan mujahadah kalau tidak kuat dalam diri kita apa yang dari komponen agama kita yang diajarkan Allah melalui malaikat Jibril, yaitu berupa ihsan. Yang itu diurutkan dari iman, Islam, ihsan, dan tentang hari kiamat. Ihsan ini bagian dari komponen bagaimana kita terus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengondisikan keluarga, masyarakat, dan bahkan mungkin lebih luas lagi untuk semakin mulia dengan janji Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kajian pada kesempatan kali ini disertai dengan gerimis hujan, di majelis yang penuh keberkahan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, Allah berikan kesungguhan dalam bertaqarrub kepadanya, sehingga semakin jelas jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.